Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Kami bakal jelasin tentang materi just in time dan backflash costing. Nah, di sini saya akan jelasin bersama dengan 4 rekan saya, yaitu ada Mutia Septiani, ada Tiara Lenindra, Alvarez Izatori, dan Adi Mahaputra. Nah, untuk objek garapannya sendiri, kami bakal jelasin tentang yang pertama itu konsep dasar dari just in time. Yang kedua, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang ketiga yaitu konsep backflash costing. Yang keempat, hubungan just in time dengan backflash costing. Nah, yang terakhir yaitu tentang analogi dasar dari akuntansi keuangan. Nah, untuk materi konsep pertama akan dijelasi oleh Fares. Kepada Fares, kita persilakan. Baiklah, terima kasih Widya. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar just in time. Konsep dasar just in time itu adalah di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi itu didatangkan dari pemasok atau supplier itu tepat pada waktu dibutuhkan untuk proses produksi. Nah, dengan manfaat akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau yang bisa disebut juga dengan stock cost. Nah, berikutnya berikutnya masuk kepada konsep dasar just in time. Ada 7 kunci utama pelaksanaan just in time dalam industri. Yang pertama yaitu menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Nah, ini biasanya melibatkan analisa terhadap kebutuhan pelanggan dengan cara mengumpulkan data atau permintaan dari pelanggan. Berikutnya, memproduksi dalam jumlah yang kecil. Perusahaan tidak memproduksi produk secara massal dengan tujuan. Nah, yang pertama itu meminimalisir pemborosan, yaitu menghindari penyetokan barang dalam jumlah banyak dan mengurangi biaya produksi. Kemudian ada juga memperbaiki aliran produksi, di mana tindakan ini untuk meningkatkan kelancaran dan efisiensi proses dari produksi. Kemudian meminimalisir ketidakpastian atau bisa disebut juga dengan mengurangi resiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Itu memusatkan pada perawatan pemeliharaan dan kelangsungan operasi aset atau sistem dalam jangka panjang. Kemudian ada materi yang namanya perbedaan sistem just in time dengan tradisional. Materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mutia. Kepada Mutia dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Fares atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang pertama itu dari segi sistemnya. Sistem just in time menggunakan sistem tarikan, sedangkan sistem tradisional menggunakan sistem dorongan. Maksudnya di sini yaitu sistem tarikan sendiri merupakan sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Kalau untuk contohnya tuh dalam perusahaan pemanufakturan, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi akan menentukan aktivitas pembelian. Sedangkan sistem dorongan yang mana digunakan oleh sistem tradisional, yaitu sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Contohnya, misalkan dalam suatu perusahaan, pembelian bahan melalui aktivitas pembelian Nah, contohnya tuh, misalkan pertama ada pembelian bahan. Nah, aktivitas pembelian bahan ini mendorong aktivitas produksi. Selanjutnya, aktivitas produksi juga akan mendorong aktivitas penjualan. Yang kedua ada persediaan yang tidak signifikan berbanding dengan persediaan signifikan. Maksudnya, karena sistem just in time ini menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan. Jadi tidak signifikan dan sangat sedikit, bahkan mencita-citakan nol. Sebaliknya, sistem tradisional menggunakan sistem persediaan yang signifikan. Maksudnya, karena sistem ini menggunakan sistem dorongan, maka persediaannya tuh harus signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi
kebutuhan produksi. Yang ketiga ada basis pemasok sedikit berbanding dengan basis pemasok banyak. Maksudnya, sistem just in time hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah, serta memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. Sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik. Tapi akibatnya banyak aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak. Atau bahkan bisa jadi mutunya yang rendah. Yang keempat ada kontrak jangka panjang dengan pemasok berbanding dengan kontrak jangka pendek dengan pemasok. Maksudnya, sistem just in time ini merupakan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu dan tepat jumlah, serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Yang sedangkan untuk sistem tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan pemasoknya, sehingga sehingga eh, untuk memperoleh harga yang murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak dan mungkin mutunya rendah. Selanjutnya, pemanufakturan berstruktur seluler berbanding dengan pemanufakturan berstruktur departemen. Maksudnya, struktur seluler dalam just in time adalah pengelompokan mesin-mesin untuk satu keluarga, biasanya ke dalam struktur semilingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Setiap sel pemanufakturan pada dasarnya merupakan pabrik mini atau pabrik di dalam pabrik. Penggunaan struktur seluler ini dapat mengeliminasi aktivitas, waktu, dan biaya yang tidak bernilai tambah. Sedangkan struktur departemen dalam sistem tradisional adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapan dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. Akibat dari struktur departemen ini tuh menimbulkan aktivitas-aktivitas serta waktu dan biaya-biaya tidak bernilai tambah dalam jumlah yang besar. Yang selanjutnya itu karyawan berkeahlian ganda berbanding dengan karyawan terspesialisasi. Maksudnya dalam sistem just in time yang menggunakan sistem tarikan waktu atau bebas, harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda sehingga ahli dalam berproduksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu. Misalnya pemeliharaan pencegahan, reparasi, setup, inspeksi mutu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya, misalkan departemen produksi dan departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan, listrik, reparasi, dan pemeliharaan. Sedangkan karyawan pada departemen produksi itu tuh terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, pelaburan, pencetakan, perakitan, dan penyempurnaan. Eh, Selanjutnya ada jasa terdesentralisasi berbanding dengan jasa tersentralisasi. Maksudnya di sini, pada sistem tradisional, itu tuh mendasar pada sistem spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Sedangkan pada sistem just in time, jasa itu terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler. Para karyawannya selain ditugaskan untuk berproduksi, juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi pada struktur selulernya tadi.
Yang selanjutnya itu keterlibatan karyawan tinggi berbanding dengan keterlibatan karyawan rendah. Maksudnya dalam sistem just in time itu menggunakan manajemen harus dapat memberdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Sedangkan dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan berfungsi jika jika atasannya tuh memerintah untuk melaksanakan suatu tugas gitu. Selanjutnya, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas berbanding dengan gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Maksudnya, dalam sistem just in time, itu memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diberdayakan. Maka gaya manajemen yang cocoknya tuh adalah sebagai fasilitator atau pemberi fasilitas dan bukan sebagai pemberi perintah aja gitu. Sedangkan dalam sistem tradisional pada umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya itu cuma untuk diperintah dan memerintah pada karyawan untuk melaksanakan kegiatan. Yang terakhir ada total quality control atau TQC berbanding dengan acceptable quality level. Total quality control dalam just in time merupakan pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan. Dan itu tuh tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakannya tuh nol dan atau bahkan bebas dari kerusakan. Produk yang rusak tuh haruslah dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi dan ketidakpuasan konsumen. Sedangkan dalam sistem tradisional itu acceptable quality level. Maksudnya pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang udah ditentuin sebelumnya gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep back plus costing yang akan dibahas oleh Widya. Nah, menurut Widya sendiri, konsep back plus costing itu gimana sih? Baik, terima kasih Mutia. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang apa sih itu konsep dari backflash costing. Nah, untuk pengertiannya sendiri, backflash costing merupakan suatu cara mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksi yang cepat. Nah, atau merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Adapun perusahaan yang menggunakan backclass costing ini pada umumnya memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu siklus produksi yang pendek, produksi yang disesuaikan, tingkat persediaan material rendah atau konstan. Nah, dalam karakteristik dari backflashing atau konsep backflash costing ini sendiri yaitu dapat dipakai oleh perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Nah, perkiraan material dan barang dalam proses dikombinasikan ke dalam satu perkiraan yaitu raw and in process. Perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksinya selesai. Jadi pada konsep backflash costing ini, seluruh biaya produksinya itu disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Biaya konservasi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan, estimasi biaya material dan konversi, serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Dari kesimpulan ini sendiri, konsep backflash costing ini sama dengan flashback ya gitu. Biayanya itu dihitung pada akhir periode akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan antara backflash costing dengan just in time. Nah, kalau menurut Adi, apa sih hubungannya? Terima kasih dari Widya.
Jadi tadi kan sudah dijelaskan terkait apa itu black box costing dan just in time. Nah, kali ini saya akan menjelaskan itu apa sih hubungan antara just in time dengan black box costing. Jadi hubungan antara just in time dengan black box costing yaitu dalam konsep black box costing bisa diterapkan konsep just in time, yang mana konsep ini sasarannya adalah untuk meminimalkan persediaan dalam melakukan proses produksi, seperti meminimalkan bahan baku, meminimalkan barang dalam proses produksi, dan juga barang jadi. Bahkan jika memungkinkan, persediaannya nol atau zero inventory. Sesuai dengan konsep black box costing, yaitu mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksi yang sangat cepat dan memendekkan arus biaya produksi, seperti yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Dalam prakteknya, dicontohkan bahwa BDP black box costing punya hubungan penting dengan kecepatan atau just in time. Jika tingkat output jika tingkat output tetap, sementara jumlah unit dalam proses diturunkan, maka kecepatan sistem telah digandakan. Nah, kecepatan berhubungan terbalik dengan drop output atau peningkatan kecepatan. Peningkatan kecepatan akan mengurangi waktu memenuhi pesanan produksi. Bahkan mungkin dicapai zero inventory untuk barang jadi karena semua pengiriman dibuat sesuai pesanan. Dengan diterapkannya konsep just in time dalam black box costing, proses produksi menjadi lebih cepat. Sehingga lama waktu pemrosesan mulai dari bahan baku diproses hingga produk terselesaikan akan berkurang menjadi beberapa bulan. Berkurang menjadi beberapa bulan atau minggu atau bahkan dalam hitungan jam sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan tujuan just in time adalah mengurangi waktu siklus total atau terutama waktu proses yang signifikan dalam produk. Kemudian mengurangi waktu total siklus berarti mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Nah, materi selanjutnya Baik, terima kasih Adi. Materi selanjutnya itu analogi dasar dari akuntansi keuangan. Pada dasarnya ada dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu metode perpetual dan yang kedua itu metode periodik. Nah, akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode perpetual, sedangkan pada metode periodik akuntansi tidak terperinci. Nah, sama halnya dengan perhitungan sistem backflash costing atau just in time. Tidak terdapat penelusuran terperinci atas persediaan WIP. Keduanya bergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaian atas akun persediaan. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.